Meluncur ke TKP. Siap, 86. Ini sebelum kami bertugas patroli, saya melihat ada 2 orang yang diantar masyarakat dan anggota kepolisian ke Polresta Depok. Kedua anak tersebut dalam keadaan terluka. Hah? Parah gimana? Enggak, bentar. Hah? Katanya ditabrak, bohong parah. Bener, katanya sekarang gini aja bro. Lu sadar nggak? Sadar. Sadar, sekarang sadar? Iya. Saya tanyakan apa yang terjadi. Sadar? Iya. Ceritain dari awal. Dari awal dari berangkat, saya sadar aja. Ya, dari mana itu? Dia dari GPS. Kan yang pertama COD. Sherlock. Ya. Nah, ya kan? Dia Depok lama. Nah, saya mutar balik. Saya pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, Pak, bentar dulu, Pak. Saya dengerin dulu ya. Pelan-pelan. Ini bohong nih. Dengerin. Saya minta penjelasan kamu, bukan orang lain. Bentar. Saya penjelasan. Ya, katanya dia ditabrak. Ya kan? Dia bohong. Ya kan? Saya muter balik. Saya udah ngeliat kanan kiri. Pertama, salah nyebrang apa? Kamu muter balik di mana? Lihat kanan kiri. Ya kan? Pas kanan kiri sepi. Ya kan? Dia ngebut dari jauh. Nah, berarti salah siapa? Ya kan? Salah satu saya tanyakan, namun tidak nyambung karena dia terpengaruh oleh minuman keras. Kan di sono ya ada belokan gini, yang di kiri, yang di kiri. Terus jauh udah sekarang gini aja. Pecah pala. Udah tabrakan gue ya. Kamu diam. Kamu diam. Saya kasih tahu. Yang ceritain aja. Kamu diam aja. Yang ceritain nih. Yang udah ceritain aja Pak. Yang tabrakan. Tabrakan apa? saya emang udah. Akhirnya salah satu yang diboceng lah yang bercerita. Kamu di dulu. Saya udah ingetin. Terus? Bentar yuk. Ini lagi GPS. Maps dulu. Ya udah dia jalan pelan. Si taruh HP. Kirain saya mau jalan pelan. Ya kayak tadi gitu. Terus dari Bogor ke sini. Iya. Dari Bogor kecepatan tinggi. Sedang sih Pak kalau jalan raya doang. Kalau jalan raya baru kencang. Lumayan. Sudah diingetin? Udah. Khawatir kamu kalau dalam keadaan mabuk naik motor Iya, kayak khawatir. begitu? Oke. Dari Bogor ke Depok dalam rangka COD membeli bekal gigi. Nah, tujuan utamanya tadi ngapain? Ngambil apa? COD-an, Kedua? behel gigi. Bekal gigi yang untuk bekalin giginya siapa? Saya sih maunya mah. Namun karena berkendara dalam keadaan mabuk, tentunya tidak mungkin bisa benar. Dia bisa selamat sampai Depok, itu sudah untung. Dan ternyata sesampai di kota Depok, terjadilah dia menyenggol seseorang. Dia putar itu kenceng bro, kenceng banget. Gak ngeliat dari kiri kanan tuh udah gak ngeliat man. Pas sampai orang yang belakang tin klakson juga. Saya pepet terus dia kan. Nyerempet lah pacar saya kan. Serempet apa yang kakinya? Iya kena yang digituin. Nah, kejar kan udah pepet terus, minggir saya bilang. Dalam senggolan dengan seseorang tersebut, ceritanya dia bersetegang. Begitu kamu kejadian nyentuh atau tabrakan dengan mas ini, ya, terus? Sebentar Pak. Kamu diam? Nggak tabrakan. Ya, begitu tabrakan. Nabrak ini terus kamu nabrak orang lain lagi? Udah mau ngambil kanan, tangan saya udah dilambaikan. Emang udah nggak ada sen. Nah, nggak ada sen. Saya udah lambaikan. Motormu nggak ada sen. Jadi kamu lambaikan tangan kananmu. Iya. Terus? Motor nggak ada sen. Iya. Dia nggak punya SIM. Ada suratnya nggak? Motornya? Nggak ada semua. Motornya motor temen Pak. Ah ya, udah teman semua pokoknya, punya teman semua ya. Jadi begitu nyentuh tabrakan tuh, terus ke depan lagi, apa yang terjadi? Setelah bersetegang, dia melanjutkan perjalanan. Akhirnya menabrak orang lagi. Ada datang lagi, bawa bapak marah-marah. Iya. Kenapa marah-marahnya? Mungkin karena emosi. Loh, tunggu dulu, kamu kan habis urusan dengan mas yang ini. Iya. Terus kamu jalan lagi. Iya. Tiba-tiba Sebelum jalan udah ada bapak-bapak yang marah. Ya marah-marah. Kenapa Ya, Pak. marah-marah? Pak, bentar. Kenapa marah-marah? Marah-marahnya. Apa ketabrak kamu lagi? Nggak ada bapak-bapak. Tunggu dulu. Bapak ini marah-marah kenapa? Karena sama kamu itu. Coba logika aja. Kenapa? Terus terang aja, nggak apa-apa. Ini diselesaikan. Iya. Nah, terus apa yang terjadi setelah jalan lagi? Kecelakaan di situ. Kecelakaan lagi. Pleset. Kepreset. Nggak nabrak orang. Enggak nabrak orang. Kepreset.
Kira-kira kepreset gara-gara apa? Dia naik motornya nggak konsisten kan? Pak, bentar Pak. Hah? Pak, bentar. Mungkin karena Saya nggak soalnya mau, Pak. rem belakangnya nggak adaan, jadi pakai rem depan. Oh, motornya dari Bogor itu sudah nggak pakai rem belakang? Enggak. Pertama Rem depan Rem doang? belakangnya cuma sedikit, Pak. Sedikit. Oke, setelah itu kepreset jatuh. Kamu dikeroyok masa nggak? Saya masih cukup sekali, Pak, dipukulin sama warga, nggak tahu. Terus yang dia? Mungkin karena warganya. Di saat tabrakan tersebut di Jalan Dahlia, banyak kerumunan orang dan terjadilah pengeroyokan di lokasi itu. Kalau dia nggak tahu langsung dibawa kabur, dibawa sama bapak ini tadi. Diselamatkan lah ya? Ya. Diselamatkan ya Pak Polisi ya? Iya, Pak. Kalau nggak diselamatkan Pak Polisi, Mungkin saya mati di tempat kali. mati di tempat. Akhirnya saya menuju ke lokasi, ke TKP. Di sana motornya masih ada di pinggir jalan. Jangan. Saya lihat motornya rusak parah. Kami bisa membayangkan dalam keadaan pengaruh minuman keras, tidak terkontrol kecepatan, akhirnya terjadi kecelakaan, keduanya luka-luka, dan motor rusak berat. Setelah kami mengamankan motor, kedua anak tersebut saya bawa ke rumah sakit untuk diobati. Kita antar mereka walaupun nanti nggak ada duit, jangan punya kita bayar. Ini bagian tugas utama kami, menyelamatkan korban. Setelah diobati oleh tim dokter rumah sakit tersebut, akhirnya dia bisa diperbolehkan pulang. Jatuh dari motor, sehingga bapak belur, sampai dikeroyok orang. Coba itu gara-gara senggol gigi ya? Nasib mulai. Sekali lagi dia dalam keadaan mabuk. Tentunya motor juga tidak bisa dipakai. Kami siapkan mobil untuk mengantar mereka pulang. Nanti tolong antar ke Bogor sesuai dengan alamat, ya Pak. Ya, nama nanti ya Pak. Tunggu aja Pak, ya itu. Tapi diantar sesuai dengan titik ya, Pak. Sebuah kegiatan yang sepele tapi berakibat fatal dan bisa mengakibatkan korban jiwa. Setelah itu, tim Jaguar melanjutkan patroli ke Jalan Tol Iskandar. Saat tiba di satu tempat, anggota kami berhasil mengamankan 2 orang dari sekumpulan jumlahnya puluhan orang di lokasi itu. Kamu kelompok apa ini? Kota orang dengan kelompok mana? Saya lagi main di situ, Pak. Terus? Saya ada datang. Terus ada teman saya, itu buat cari saleh. Saya bawa yang bawa. Yang bawa? Itu yang bawa itu. Terus dibuka aja, dibuka. Hah? Buka aja, jangan ditutup dulu. Ya, ditutup tuh. Nah, kamu kelompok mana? Saya kelompok mana? Saya itu, Pak, lagi main di situ. Oh, tadi udah semua. Anak ibu-ibu itu Berarti kamu tinggal di mana? di sini. Di sini. Nah, Kelompok yang kumpul kamu tadi anak-anak sini. bukan dari saleh. Ada Buatan bocah Saleh? dalam yang bawa. Buatan Saleh. Iya. Nah, terus itu teman-temanmu? Bukan, saya lagi main di situ. Lu tuh bawa ngomong itu. Bener ya? Iya. Yang bawa sajam ini siapa? Bocah dari saleh. Tadi saya Yang pada lari ke sana? Iya. Sebetulnya banyak orang dan berhasil melarikan diri. Akhirnya kami melakukan pengejaran. Saat dalam penyisiran tersebut, kami tiba di sebuah teras rumah seseorang. Dan kami melihat ada beberapa senjata tajam di lokasi itu.
Saya tanyakan kepada pemilik rumah, apakah ini senjata tajam milik dia atau senjata tajam ini milik mereka yang melarikan diri? Ini saya kalau Ternyata orang tersebut mengatakan bahwa senjata tajam tersebut adalah milik dia. kalau mengapa kayu sama masuk kami enggak ini. Sampai masukin. Iya, Ini masukin. ada anak kumpul-kumpul berantem mulu. Ya, nanti ini bisa jadi alat yang berbahaya. Ya. Dan senjata tajam tersebut bisa dipakai untuk berbuat jahat atau dipakai untuk tawuran. Dimasukin aja, dimasukin. Anak kambing kalau kita menjepit. Bapak masukin ya senjatanya ya. Dan akhirnya Bapak ini mengerti agar ke depan tidak mengulangi lagi. Ini kamu nyesel masalahnya? Iya, Pak, iya. Makasih, Pak. Kami akhirnya menghampiri kedua anak yang berhasil kami amankan. Saya interogasi singkat di lokasi itu. Bawa orang tua lu ke rumah gue nanti. Kalau mau, jangan itu. Kasih tahu. Bawa orang tua lu ke rumah nanti. Tanggung jawab semuanya. Ini emang biasanya Pak, begini. Udah biasa ini di pada. Ada beberapa remaja kampung di lokasi itu menyayangkan dengan perbuatan anak-anak ini. Saya emang nggak seneng ada di pada. Ngomong katanya bukan temannya. Tadi dia bilang sama saya juga bilang orang Cipayung. Saya nggak percaya. Yang bawa saja bukan teman saya, Pak. Enggak, kata dia orang Raden Saleh, saya nggak kenal sama dia. Kamu nggak kenal sama dia? Kalau dia orang di sini, emang orang di sini. Saya amat. Terus kamu kesini ngapain? Diajak. Sama siapa diajak? Dia sama siapa namanya? Lu bawa sini semuanya. Tujuannya Lu tahu ngapain? rumahnya nggak semua sini? Diajak teman. Tujuannya ngapain diajak teman itu? Kata dia sih tawuran Pak. Tapi nggak tahu ke kampung mana. Iya. Tadi bawa motor apa jalan kaki? Saya jadi naik motor. Naik motor mana sekarang? Enggak, temen si Buyu kan punya motornya. Oh ya, kamu diboncengin. Diajak ke sini kumpul untuk mau tawuran. Iya. Sekarang saya tanya, tawuran dengan kelompok mana? Udah jujur aja. Nah, saya nggak tahu kan saya diajak sama si. Loh, ya kan tentunya tahu. Dia yang tahu, dia kan orang sini. Oh, tadi dari jauh sana bantuin dia kelompok sini. Iya. Karena saat itu kami tidak punya bukti bahwa dia jelas-jelas membawa senjata tajam, akhirnya saya himbau untuk tidak mengulang lagi perbuatan itu dan saya suruh pulang. Namun HP-nya saya bawa untuk penyelidikan lebih lanjut dan besok orang tuanya saya suruh datang ke Polresta Depok.